Mau tidak mau kita akui, bahkan bisa jadi kalau ditanya tahunnya sekarang itu tahun berapa Hijriah, tidak semuanya langsung nyantol. Tapi kalau ditanya sekarang itu tahun berapa Masehi, langsung 2021. Kalau tahun Hijriahnya tahun berapa kira-kira? Orang kompak tolong jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tanbul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dzawil nufusit tahirat, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada para asatidz, para kiai, pengurus Masjid Al-Hidayah semuanya saya hormati, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati pula, pemirsa semuanya dimanapun berada yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama dapat berkumpul di tempat ini. Saya terasa lama tidak mengisi pagi di sini sejak ada corona, kayaknya ini baru yang pertama, bener ya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aktivitas pengajian Ahad pagi terus bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa ittiba bi Rasulillah, dan akhirnya nanti di yaumul qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan membahas seputar masalah bulan Rajab. Bagaimana kita menempatkan diri kita di bulan Rajab ini sehingga sesuatu yang besar akan kita dapatkan ketika kita sudah keluar dari bulan Rajab ini. Hadirin rahimakumullah, hadirin hadirat rahimakumullah, untuk menyempurnakan pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita tahu bahwasannya kita sekarang telah memasuki bulan Rajab. Kita ini sebagai umat muslim kadang kurang open terhadap bulan-bulan yang ada di Islam. Yang paling hafal ya bulan-bulan yang biasa kita pakai Januari, Februari dan selanjutnya. Ini mau tidak mau kita akui, bahkan bisa jadi kalau ditanya tahunnya sekarang itu tahun berapa Hijriah, tidak semuanya langsung nyantol. Tapi kalau ditanya sekarang itu tahun berapa Masehi, langsung 2021. Kalau tahun Hijriahnya tahun berapa kira-kira? Orang kompak tolong jawab. Saya pikir inilah kita, wong tahunnya ayo hafal, apa malih bulane, apa malih tanggale. Kita seperti itulah.
tidak sendiri. Ini sudah banyak yang memang terjadi semacam itu. Nanging awake dhewe nggih pun ngantos terus-terusan ngoten. Jadi kalau bisa ya kita memahami betul hari demi hari yang kita lewati, bulan demi bulan yang kita lalui. Termasuk saya mengingatkan diri saya dan jamaah semuanya bahwa sekarang kita telah memasuki bulan Rajab, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat hilal itu tanggal 1 bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad dalam hadisnya disebutkan kama ballahtana Rajab. Di Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana kama ballahtana Rajab. Artinya apa? Allahumma, ya Allah, barik, berilah keberkahan lana kepada kami fi Rajab di bulan Rajab ini, wa sya'bana dan bulan Sya'ban nanti, wa balighna dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami Ramadana di bulan Ramadan. Kama ballaghtana, sebagaimana engkau sampaikan kami fi Rajab di bulan Rajab. Hadis ini memberikan satu sinyal, memberikan satu nasihat kepada kita bahwasannya mulai di bulan Rajab ini kita sudah mempersiapkan diri akan datangnya bulan Ramadan. Ternyata Ramadan sudah tidak lama lagi. Kayak seperti baru kemarin Ramadan, ternyata kita hampir akan menjumpai Ramadan lagi. Harapannya kita bisa benar-benar berjumpa dengan bulan Ramadan. Kadang awake dhewe niku mikir, sik pas poso wis poso neh. Seolah-olah baru kita puasa kemarin, sekarang kita mau puasa lagi selama sebulan penuh. Seharusnya kita gembira, masih diberi umur panjang oleh Allah sehingga kita masih hidup sampai dengan saat ini, dan kita memohon kepada Allah supaya benar-benar berjumpa dengan bulan Ramadan. Bersyukur kalau kita melihat banyak saudara kita yang dulunya berRamadan bersama dengan kita, tarawih bersama dengan kita, tadarus bersama dengan kita, namun ternyata sekarang sudah tidak lagi bersama dengan kita, sudah dipanggil menghadap kepada Allah sebelum kita. Dan bisa jadi Ramadan yang akan datang merupakan Ramadan yang terakhir kalinya buat kita, dan kita tidak akan berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya. Oleh sebab itu, dari doa ini Rasulullah ingin menyampaikan, persiapkan dirimu sebelum benar-benar kamu berjumpa dengan bulan Ramadan. Mbok menawa karo Gusti Allah dingai umur dawa, mengko lek wis teka Ramadan benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menyia-nyiakannya. Bayangkan, amalan wajib di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan nanti itu akan dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan dengan amalan wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan nanti itu pahalanya sama dengan ibadah wajib. Kita kadang-kadang di awalnya itu semangat di Ramadan, namun setelah itu alasane karena persiapan mudik napa pripun, buktinya kalau di awal masjid penuh untuk tarawihnya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bahkan kalau di masjid itu tempatnya tidak mencukupi, panitia sibuk
memasang tenda agar bisa menampung jamaah. Namun tidak bertahan lama, 1 minggu paling lama. Setelah itu mengalami kemajuan, bukan banyaknya jamaah, kemajuan shopnya maju ke depan, sehingga tenda yang dipasang dengan susah payah itu sudah tidak bisa terpakai. Ini penyebabnya, salah satunya karena kurang terbiasa beribadah di bulan Ramadan, sehingga semangatnya hanya di awal, tidak mampu untuk bertahan sampai akhir Ramadan. Oleh sebab itu jauh-jauh hari sebelumnya, mulai kita di bulan Rajab seperti ini, kita sudah melakukan persiapan. Nanti kalau memang Allah memberikan umur panjang kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga kita nanti akan bisa istiqomah. Tujuannya seperti itu. Eman semangati mek neng awal. 10 hari yang terakhir yang istimewa niku lho, itu terlewatkan. Padahal di situ dimungkinkan datangnya Lailatul Qadar, yang mana 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dipikir-pikir ngoten kan rugi. Mulane lek zaman di waktu saya kecil, sekarang mungkin tradisi masih ada. Di tempat saya itu untuk memancing orang agar mau datang ke masjid atau musola lagi di akhir Ramadan, ada acara namanya maleman. Maleman itu membawa nasi bungkus dibawa ke masjid dengan bergilir. Sing asale masjid ini ku agak kosong, kapan 10 hari yang terakhir itu rame lagi. Ini panitia harus punya strategi ini ke depannya. Bagaimana di akhir Ramadan, andai kan di tengah tidak bisa, dimungkinkan masih banyak orang yang tidak mudik, itu bisa kembali rame sebagaimana awal Ramadan. Akhir Ramadan bisa rame sebagaimana awal Ramadan. Entah bagaimana strateginya saya tidak tahu. Ini strategi jitu menurut saya di saat masa itu. Kalau sekarang orang dipancing dengan makanan kayaknya tidak tertarik. Mungkin ada apa yang sekira bisa membuat orang tertarik. Penyebab utamanya karena persiapan yang sangat minim untuk menghadapi Ramadan. Makanya di bulan Rajab ini harus ada persiapan. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab ini. Apa arti diberkahi? Ziyadatul khair, al-barakah ziyadatul khair. Barakah itu artinya bertambah kebaikan. Berarti apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini sudah lebih baik daripada bulan yang sebelumnya. Dan apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini merupakan persiapan untuk Ramadan nantinya. Ini keberkahan. Kalau yang kita lakukan di bulan Rajab ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, ya keberkahannya kurang. Apa yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini? Banyak hal, termasuk diantaranya puasa. Dalam fikih itu tidak ada puasa 1 Rajab, itu tidak ada dalam fikih. Namun dalam hadis-hadis yang sebagian dhaif atau maudhu menjelaskan tentang puasa tanggal 1, 2, atau 3 dan seterusnya dengan pahala-pahala yang begitu besar. Fikih melihatnya bahwa bulan Rajab ini sunnah untuk berpuasa, namun tidak ada ketentuan waktunya kapan, karena memandang bulan Rajab bagian dari Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Dalam 1 bulan, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yang 3 bulan itu berurutan, sedangkan yang 1 bulan itu menyendiri. Yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Ini bulan mulia. Sedangkan yang menyendiri adalah bulan Rajab. Di dalam bulan-bulan yang mulia itu ada kesunahan untuk melakukan puasa.
tidak terkhusus tanggal 1 Rajab atau tanggal 2. Makanya kalau hari ini tidak puasa, ya tidak masalah. Yang puasa, ya tidak salah. Oke. Nek kabeh poso mesti siate kaya ngoten benek gloteng-gloteng iki wae ya. Ngesakno sing nyiapno. Lagi. Jadi melihatnya dari itu, tapi kalau bisa jangan ndak puasa. Entah kapan waktunya, apakah dibarengkan dengan Senin atau Kamis atau hari-hari tertentu yang sekiranya jenengan ndak ada kesibukan yang terlalu berat sehingga berat untuk melakukan puasa. Dikira-kira deh, pokoknya ojo sampai ndak poso. Iso poso, walaupun ndak sebulan penuh, walaupun tidak di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bisa di tanggal apapun, terserah sesuai dengan masing-masing kesibukannya yang mungkin longgar yang mana. Apalagi yang masih memiliki qadha Ramadan. Ramadan tinggal 2 bulan. Lek ndak dipaksa kedandapan ketika sudah mendekati Ramadan. Utamanya ibu-ibu yang menstruasi. Pasti dulu waktu menstruasi ndak puasa dan memang ndak boleh puasa. Sebelum masuk Ramadan harus diqadha. Kalau sebelum masuk Ramadan tidak diqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan, dia kena denda. Dendanya apa? Harus membayar fidyah. Selain wajib juga puasa. Dalam orang meninggalkan puasa itu kan ada 4 macam. Yang pertama hanya cukup puasa saja. Meninggalkan puasa Ramadan. Yang pertama hanya cukup puasa saja. Tidak ada fidyah yang harus dikeluarkan. Siapa itu? Orang yang meninggalkan puasa karena sakit. Sakit yang biasa atau mungkin di perjalanan dikarenakan dia memang berangkatnya sebelum subuh, itu boleh langsung tidak puasa. Atau setelah subuh ternyata capek, itu juga boleh tidak puasa. Ketika tidak puasa karena seperti itu, maka dia wajib mengqadha puasanya sebelum datangnya Ramadan dan tidak wajib membayar fidyah. Yang kedua, orang yang hanya wajib membayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha puasanya. Siapa? Orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan yang pertama karena sudah tua, tidak mampu untuk berpuasa. Yang kedua karena sakit, yang sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Tidak ada harapan untuk sembuh sakitnya. Waktu dulu di bulan Ramadan, tidak ada harapan sembuh. Ternyata kok sembuh. Itu tidak ada keharusan dia mengqadha puasanya. Cukup bayar fidyah. Kalau memang dulunya wis dianggap mati, ternyata kok seumur panjang. Masih diberi umur panjang misalkan seperti itu. Tapi dulunya sudah divonis ini tidak bisa sembuh penyakitnya. Atau setelah itu dia mati, wajib hanya membayar fidyah saja. Kemudian yang ketiga, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Siapa yang tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Yaitu orang gila. Waktu bulan Ramadan selama sebulan penuh gila. Setelah Ramadan sembuh dari gilanya, tidak wajib qadha, tidak bayar fidyah. Makanya kalau kita tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah, wayah Ramadan gila, Ramadan waras. Sama dengan orang yang tidak mau sholat itu, saya berikan solusi. Solusinya ada 2. Kalau tidak pengen sholat, siji mati. Dungo ndang mati. Nomor 2 gila. Karena kalau gila itu sudah ndak mukallaf. Orang yang wajib menjalankan syariat itu yang baligh dan berakal. Kalau ndak berakal, ndak wajib menjalankan syariat. Selama bulan Ramadan dia kok ndak waras sama sekali, itu etok-etok gila. Biasanya nek wong etok-etok gila karena nek wong nagih hutang.
Iki kira-kira aku wengi ndak percaya lah aku ndak etok-etok edan, dimaca edan. Nanti gue etok-etok gila. Kalau dia memang benar-benar gila, maka ndak wajib mengqadha, ndak wajib untuk bayar fidyah. Yang keempat ini wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Siapa? Orang yang meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan khawatir dengan yang lainnya, seperti ibu yang sedang menyusui, seperti ibu yang hamil. Kalau digunakan puasa, takut terjadi apa-apa pada janin yang ada di kandungannya atau pada bayi yang disusuinya. Sebenarnya dia sendiri kuat untuk berpuasa, namun kalau digunakan puasa, anaknya yang tidak kuat. Orang yang seperti ini khawatir anaknya sakit kalau dia puasa, sebenarnya dia mampu untuk berpuasa. Dia tidak hanya cukup qadha, dia juga wajib membayar fidyah untuk 1 hari 1 mud. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan puasa Ramadan, tidak puasa karena sakit asalnya atau memang sengaja tidak puasa. Kemudian sebelum masuk Ramadan berikutnya, dia tidak segera mengqadha puasanya. Sudah masuk Ramadan, setelah itu baru diqadha karena kepangkalan, bahasan ini, karena kelewatan Ramadan dia kena denda. Dendanya harus mengeluarkan fidyah untuk 1 hari 1 mud. Kalau 10 tahun yang lalu belum diqadha, maka wajib untuk 1 hari qadha puasa sekaligus membayar denda 10 kali mud untuk 1 hari. 1 mud berapa? 7 on. Berarti kalau 10 tahun yang lalu belum diqadha, dia wajib puasa 1 hari untuk 1 harinya. Untuk 1 hari itu plus atau ditambah dengan 7 kilo beras yang dikeluarkan, yang diberikan kepada fuqara masakin. Tidak cukup hanya mengqadha saja. Makanya seperti tadi di awal saya sampaikan, yang masih punya qadha puasa, kesempatan di bulan Rajab ini kita gunakan untuk mengqadha puasa. Pertanyaannya, bagaimana niatnya? Bisa kita niatkan dua-duanya atau kita niatkan mengqadha saja. Jadi saya niat mengqadha Ramadan sekaligus saya melakukan puasa Rajab misalnya. Kedua-duanya kita dapatkan pahala qadha kita dapat, pahala puasa sunnah Rajab kita dapatkan. Kemudian kita misalkan tidak meniatkan puasa Rajab, kita meniatkan qadha saja, ya sudah masuk di dalamnya. Kita tidak ada tuntutan untuk melakukan puasa sunnah Rajab. Kesempatan yang ada harus kita manfaatkan. Jadi ada yang masih punya qadha? Wah, dulu waktu muda saya belum puasa misalkan. Kalau bisa jangan dibiarkan, karena itu memang harus kita lakukan. Qadha itu harus kita lakukan. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Di dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, fadlu Rajab ala sa'iri syuhuri kafadlil Qur'ani ala sa'iril kalam. Keutamaan bulan Rajab dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya seperti keutamaan Al-Quran dengan ucapan manusia. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Dengan ucapan-ucapan kita itu kira-kira sebanding tidak? Tidak sebanding. Sehingga utama Al-Quran dibandingkan dengan ucapan-ucapan kita. Kalamullah dengan kalamul bashar tidak sama. Rajab itu ibarat kalamullah, bulan-bulan yang lain ibarat kalamul bashar. Kemudian yang berikutnya adalah wafadlu Sya'ban ala syairi syuhur. Utamanya bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain kafadli ala syairil anbiya, seperti keutamaanku Nabi Muhammad
dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu keutamaannya kalah dibandingkan dengan keutamaan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad punya gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur kafadillah ala khalqi ajma'in. Kemudian keutamaan atau kemuliaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya seperti kemuliaan atau keutamaan Allah terhadap makhluknya. Itu sangat istimewa. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, marilah kita manfaatkan bulan Rajab ini sebagai persiapan untuk menuju bulan Ramadan. Yang pertama, perbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Yang kedua, latih diri kita dengan puasa. Mosok wis tuwek dadak latihan, pertanyaane ngono. Ya mbok mesti. Latih dengan puasa sejak bulan Ramadan, kemudian nanti bulan Sya'ban, sehingga di Ramadan nanti akan terbiasa. Yang ketiga, latih diri kita dengan sholat malam sejak di bulan Rajab ini. Karena nanti di bulan Ramadan kita akan makan sahur, belum tentu sudah bangun untuk makan sahur itu menyempatkan sholat. Krono ndak kulino, karena ndak terbiasa. Kalau bisa agak diperbanyak. Kalau nanti tarawihnya berapa di sini ya? 20 ya. 20 itu butuh energi, butuh kebiasaan. Nanti sebelumnya sudah latihan melakukan sholat malam beberapa rakaat, sehingga di waktu Ramadan tidak akan berat untuk melakukan itu. Yang ketiga, latihlah. Yang keempat, latihlah sedekah. Latihlah sedekah sejak di bulan Rajab. Kalau kita sudah melakukan latihan-latihan beberapa hal yang penting yang nantinya akan kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah kita akan bisa istiqomah mulai sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena seperti tadi saya sampaikan, kita tidak tahu ya, apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya. Bisa jadi Ramadan nanti, andaikan Allah memperjumpakan kita pun juga tidak tahu bisa berjumpa atau tidak, akan menjadi Ramadan yang terakhir kalinya, dan kita akan berjumpa dengan Allah setelah itu, tidak berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya. Persiapan harus kita lakukan sejauh mungkin sejak 2 bulan sebelumnya, sehingga hal-hal yang di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan nanti benar-benar bisa istiqomah. Oke, mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan, bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, pertemuan kita pada pagi hari ini kita anggap cukup. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah. Sehat itu sangat mahal harganya, harus kita jaga kesehatan. Mudah-mudahan terus bisa aktivitas, bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah, dan yang terpenting kita nanti bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Allahumma yassir lana umurana wa qina dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. La rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.